Kita akan lanjutkan kembali untuk menjawab pertanyaan yang masuk melalui line WhatsApp interaktif. Kali ini dari Bekasi ada Pak Anggiat. Selamat sore. Punya hoki. Di sini tertulis 1790. Mungkin ini typo begitu. Salah ya, kalau kita lihat closing hari ini kan 189. Berarti ini sebenarnya di 179 atau 190 ini. Kalau kita lihat dengan pergerakan hoki yang hari ini melemah 1,05% di 189 ini, Mas Ivan. Halo. Pak Santoso, selamat sore. Pergerakan dalam 1 sampai dengan 4 minggu ke depan ini Pak Ivan yang ditanyakan untuk DMAS punya di 188, kemudian Friend di level 87. Bagaimana untuk pergerakan 1 sampai dengan 4 pekan? 1 sampai dengan 4 pekan, kalau untuk saat ini DMAS ada kecenderungan untuk membentuk koreksi minor dahulu, kemungkinan terdekat ke 182 sampai 184 seperti itu. Oke. Dan selama tidak menembus support target ideal di 180 sebagai target koreksi ideal, maka ada potensi untuk kembali menguat menuju level psikologis 200 ya, untuk menguji level ini kembali untuk menentukan apakah masih akan lanjut ke atas level 200 untuk kembali mengalami rally atau mengalami profit taking lagi seperti itu. Oke, jadi dia cenderung turun dulu nih Mas ke support ya di 182 184 dulu. Iya, kecenderungannya saat ini ada potensi untuk mengalami koreksi pendek, tapi mungkin kalau untuk 1 hingga 4 pekan masih ada peluang, kalau selama tidak tembus level 180 sebagai support, itu bisa menguat lagi untuk menuju level 190 sampai 200. Baik, jadi kalau sudah punya di 188 masih ada peluang di hold dulu? Untuk saat ini masih bisa. Oke, di hold. Untuk Friend 87 bagaimana? Oke, kalau untuk Friend posisi di 87, Friend ya? Iya, Friend. Kali ini di 126, minus 5,97%. Oke, berarti posisi di bawah. Untuk saat ini Friend masih ada potensi melanjutkan koreksi sebetulnya. Mungkin terdekat ke muncul level 120. Kemudian kalau untuk target ideal koreksi ada di 111. Jadi sebaiknya kalau untuk masuk bisa menunggu di level 111 sampai mungkin 111 113 ini untuk melakukan pembelian. Kemudian kalau untuk akumulasi nanti mengantisipasi ketika terjadi koreksi lanjutan, maka level support berikutnya di 96 seperti itu. Oke, jadi kalau punya di 87 bagaimana nih? Masih bisa ditahan dulu nggak? Kalau untuk posisi saat ini di 87 mungkin level trailing stop terdekat ada di 123 ya. Kalau untuk level itu mungkin sebaiknya mengurangi posisi profit taking sebagian terlebih dahulu untuk bisa melakukan buyback lagi mungkin di sekitar 100 level 111 terdekat. Kemudian berikutnya di 96. Oke, berarti jual dulu kalau sudah menyentuh 123, kemudian ngambil lagi di level bawahnya ya untuk Friend. Ya, bisa profit taking seluruhnya atau mungkin bisa sebagian untuk strategi averaging down lagi. Baik, itu dia untuk Bapak Santoso di Kediri. Dan kali ini kita ke Batam, ada Bapak Edi, selamat sore, menanyakan TINS sudah punya di 1740, kemudian HMSP-nya di 1400, cut loss atau average down ini. TINS dulu. Oke, TINS 1740 untuk saat ini bisa dilakukan average down, mungkin di sekarang ini posisi hari ini koreksi, maka bisa ditunggu di sekitar 1450 sampai level 1470 untuk target koreksi jangka pendek. Kemudian nanti bisa dipertimbangkan untuk melakukan take profit atau mengurangi posisi ketika mencapai level 1585 sampai 1630 sebagai resistennya. Oke, jadi untuk mengurangi kerugian, mungkin kita mau, kalau memang ada amunisi tambahan, tunggu lagi di harga bawahnya ya, yang 1450 sampai dengan 1470, kemudian bisa dilepas di 1585 sampai dengan 1630 ya strateginya ya. Ya, untuk resisten terdekatnya sih. Baik, jadi tidak perlu di cut loss kah kalau misalnya sudah punya di 1740? Kalau untuk saat ini masih ada potensi penguatan ya, minimal ke 1585, jadi masih bisa averaging down dengan level support terdekat itu ada di 1430. Yes, ditahan dulu masih boleh untuk TINS. Lanjut ke HMSP, sudah punya di 1400, closing market hari ini stagnan saja di level 1000. Oke, posisi 1400, jadi masih posisi cukup tinggi.
Untuk saat ini memang masih belum nampak ada kecenderungan untuk uptrend ya, karena masih tertahan di MA20, artinya psikologis memang masih gagal menembus seperti itu. Untuk level support bisa saya sampaikan di 950, sementara untuk resisten kan ada di 1080. Ini kalau untuk mencapai kembali ke sekitar 1400-an memang masih cukup panjang sepertinya. Karena kalau saya lihat untuk target koreksi mungkin di bawah masih ada di mungkin di level 900. Jadi sejauh ini belum ada konfirmasi untuk reversal atau kembalikan arah yang masih sifatnya rebound ini masih kelihatannya masih rebound. Masih jauh ya? Iya, masih. Jadi kalau punya di perlu dicermati 1400 lagi. bagaimana? Apakah strateginya sama dengan TINS, kita tunggu di 950 terus nanti jual di 1080? Meskipun masih agak sedikit jauh dengan level-level yang dimiliki ya. Ya, kalau untuk saat ini kalau saya sarankan cut loss pun juga sepertinya sudah cukup tinggi seperti itu. Betul. Jadi Lossnya perlu besar dicermati lagi untuk mungkin di level 900 perlu dipertimbangkan. Kalau memang masih ada amunisi seperti itu, mungkin bisa cicil beli lagi seperti itu. Kemudian diperhatikan lagi di sekitar level 820 gitu. Kalau saya lihat ada beberapa support ini yang jadi potensi target koreksi lanjutan seperti itu. Itu dia untuk menjawab pertanyaan dari Bapak Edi di Batam. Kita ke Banten kali ini, ada Bapak Sifali ini. Selamat sore. Technical view saja yang diminta untuk SMDR atau Samudra Indonesia ini, Mas Ivan. Kemudian BBKP akan bergerak kemana untuk short term? Beliau belum punya posisi sih, tapi ingin tahu karena SMDR kan hari ini turunnya cukup dalam 2,38% nih. Oke, secara teknikal support itu ada di level 600. Kalau level ini ditembus maka arahnya potensinya akan melanjutkan koreksi seperti itu. Untuk mungkin terdekat menguji support di sekitar 550. Sementara support berikutnya di 500 seperti itu. Jadi sebaiknya wait and see terlebih dahulu karena level krusial ini di 600 sudah cukup dekat ya. Sudah cukup dekat. Sementara kalau kita lihat closing market hari ini di 615 ya. Iya. Jadi memang harus bersabar dulu kalau dari sisi teknikalnya. Kalau resistennya kemana nanti? Apakah itu terdekat di 600 dulu? Kalau SMDR. resisten ya, resisten terdekat di 700. Sampai 700. Untuk target berikutnya mungkin kalau ada penguatan lanjutan 740 ini untuk posisi profit taking kalau memang masih mau spekulatif buy seperti itu selama tidak turun ke bawah 600. Oke, berarti itu. Level krusialnya memang di 600 ya untuk SMDR atau Samudra Indonesia Tbk. Ivan, kita akan lanjutkan menjawab pertanyaan dari pemirsa IDX Channel dari line WhatsApp interaktif. Di Bandung sudah ada Pak Edi yang menanyakan BDMN. Selamat sore Pak Edi, punya di 2420. Hari ini naiknya luar biasa hampir 10% di 2580. Bagaimana ini strateginya? Oke, untuk posisi penutupan memang masih tertahan resisten 2600, sehingga untuk jangka pendek mungkin level trailing stop untuk melindungi profit ada di, bisa saya sampaikan ada di 2500. Sementara kalau besok berhasil menguat dan ditutup di atas 2600 maka target resisten berikutnya ada di 2780 dan 2950 seperti itu. Sampai dengan 2950? Ya, untuk target resisten kedua ada di 2950. Jadi kalau sudah punya di 2420 masih ada peluang di hold saja sampai ke 2600-nya dilepas atau masih bisa ditahan sampai dengan 2950? Kalau untuk saat ini karena hari ini menguat dan posisi di 2420 maka untuk melindungi profit yang sudah didapat seperti itu ya, itu sebaiknya perlu dicermati level 2500. Kalau memang masih kuat bertahan di atas level tersebut maka peluang untuk melanjutkan penguatan masih terbuka. Tetapi kalau level tersebut ditembus atau ditutup di bawah level 2500 maka perlu
dicermati Cermati. potensi untuk kembali lagi ke level pembelian seperti itu. Oke, itu dia untuk Bapak Edi di Bandung, pilihan investasi kami kembalikan kepada Anda. Dan berikut ini adalah saham-saham yang direkomendasikan oleh Mas Ivan Rosanova. Apa saja? Selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Ada Telkom yang sudah kita ulas tadi, Antam, kemudian BBTN dan juga Cepin. Support resistennya bisa Anda saksikan. Apa yang mendasari Anda merekomendasikan keempat saham ini, Mas Ivan? Ya, kalau untuk saham Telkom tentu karena sektor telekomunikasi, terutama Telkom mendapat imbas positif ya di tengah pandemi ini. Oke. Kemudian kalau untuk Antam mungkin karena melihat trennya yang masih potensi untuk menguat, terutama Oke. untuk jangka pendek seperti itu, maka masih bisa saya rekomendasikan untuk melakukan buy on weakness untuk posisi trading. Sementara kalau untuk BPTN dan Cepin, keduanya pun sama, memiliki potensi penguatan jangka pendek juga. Baik, tapi kalau kita lihat dengan level-level support yang disampaikan oleh Anda, misalnya untuk support di Telkom 3170 sampai dengan 3450, kemudian Antam 2250 sampai dengan 2490, BBTN 1270 sampai dengan 1520, dan Cepinnya 6050 sampai dengan 6600. Ini lebih kepada short term trading atau medium to long? Sifatnya lebih ke short term to medium mungkin ya. Oh, Kalau short to untuk target. medium. Ya. Oke, berarti memang kalaupun besok ada pergerakan dari keempat saham ini, kita boleh masuk di current price-nya atau tetap di support saja sebaiknya? Kalau ada pergerakan bisa untuk melakukan pembelian, cuman nanti level stop loss atau supportnya tentu akan disesuaikan lebih tinggi seperti itu supaya reward to risk ratio-nya cocok seperti itu ya. Baik, berarti Antam, BBTN, Cepin, kemudian Telkom ini short to medium ya, bisa kita hold ya, dengan posisi kalau misalnya Anda lihat rekomendasi yang disampaikan adalah tadi buy on weakness nih. Berarti memang kalau ada sedikit tekanan boleh kita mengambil posisi. Itu pun cicil beli atau kita bisa full power? Sebaiknya kecil beli ya, karena melihat market saat ini memang terkadang koreksinya memang masih lanjut di hari berikutnya, jadi perlu diatur dari money manajemennya. Baik, betul. Kalau kita lihat tadi sudah ada batasan dari indeksnya sendiri kan, ada ke 6055 sampai dengan 6022 begitu ya Mas Ivan ya. Baik, itu dia Antam, BPTN, kemudian Cepin, dan Telkom yang direkomendasikan untuk Anda pemirsa ID Eksena dari Mas Ivan Rosanova, teknikal analis dari Bina Arta Sekuritas. Mas Ivan, terima kasih banyak atas waktu dan analisis yang diberikan untuk pemirsa ID Eksena, investor traders, begitu yang banyak menanyakan terkait dengan portofolio yang mereka miliki. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali dan stay healthy Mas Ivan. Oke, terima kasih Mas. Ya.